kelompok 7 kelas MKWU Leadership D ingin menampilkan tentang video edukasi hubungan konsumsi kopi dengan kejadian GERD. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, pada tahu nggak sih apa itu gastroesophageal reflux disease atau biasa yang disingkat dengan GERD? Jadi GERD itu merupakan kondisi yang terjadi akibat reflux dari isi lambung yang ke esofagus, orofaring, dan atau saluran pernapasan. Jadi, penyebab GERD itu sendiri selain dari kopi yang mengandung kafein yang bisa memicu peningkatan asam lambung ke atas esofagus, jadi dia disebabkan juga karena stres, makan makanan berlemak, peningkatan berat badan, dan juga merokok. Jadi, di sini karena GERD ini merupakan mekanisme naiknya asam lambung ke atas kerongkongan, jadi dia bisa menyebabkan rasa sensasi dia terbakar di kerongkongan, nyeri ulu hati, dan mual muntah, serta sensasi ingin batuk terus-menerus. Lalu berapa lama sih jangka waktu mendiagnosis GERD? Nah, GERD itu bisa terjadi ketika dari teman-teman sudah mengalami gejalanya selama lebih dari 2 kali seminggu. Selanjutnya, hal apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menangani kasus GERD? Yang pertama, tentu saja kita harus mengurangi konsumsi dari penggunaan kopi. Yang kedua, kita anjurkan kepada responden maupun orang yang sudah terdiagnosis GERD untuk melakukan elevasi atau peninggian kepala hingga dada sebesar 15-20 cm saat tidur, sehingga pasien tidurnya itu tidak sambil telentang. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Untuk mengurangi paparan asam di lambung naik ke esofagus. Yang ketiga, penggunaan kopi itu waktunya kapan? Sebenarnya tidak ada penelitian yang mendukung baik antara pagi, siang maupun malam. Tapi jika memang harus memilih di antara 3 tersebut, dianjurkan penggunaan kopi di pagi, tepatnya jam 9:30 hingga jam 11. Kenapa spesifik di jam tersebut? Karena di jam tersebut hormon kortisol di tubuh kita itu sedang berada di titik terendahnya, sehingga jika kita mengkonsumsi kopi yang mana efeknya itu bisa meningkatkan hormon kortisol, jadi hormon kortisol yang sudah tinggi tidak akan makin tinggi. Nah, kemudian apa sih memang efek dari hormon kortisol itu? Hormon kortisol di dalam tubuh jika terlalu meningkat itu bisa menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Makanya kita cari jam. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi sebenarnya pasien dengan penyakit GERD itu boleh nggak sih mengkonsumsi kopi? Jadi menurut para peneliti dan juga para profesional medis, mereka ini menyarankan kepada penderita GERD untuk menghilangkan minuman-minuman pencetus GERD dari pola makan sehari-hari, termasuk yang mengandung kafein seperti kopi contohnya. Namun hanya sedikit nih bukti ilmiah ataupun bukti konkret yang menghubungkan kafein dengan penyakit GERD tersebut, sehingga dilihat lagi apakah dampak dari kopi tampak terlihat jelas memperburuk gejala dari penyakit GERD atau enggak. Jika pasien dengan penyakit GERD ingin tetap mengkonsumsi kopi, sebaiknya disarankan untuk meminum kopi yang tanpa kafein. Begitu teman-teman. Sehari. Jadi pada orang dewasa, menurut FDI atau Food and Drug Administration, jumlah kopi yang dapat dikonsumsi dalam sehari itu sekitar 400 mg atau sekitar 4-5 cangkir dalam sehari, yang sebagian jumlahnya tuh dia tidak mengandung efek negatif atau efek berbahaya bagi tubuh. Jenis-jenis kopi. Pertama, kopi instan. Kopi instan adalah versi kopi seduh yang biasanya diproduksi menggunakan biji kopi robusta. Proses produksi melibatkan penyaduan ekstrak kopi dengan konsentrasi tinggi yang kemudian dilakukan metode pengeringan seperti pengeringan semprot atau pengeringan beku untuk menghilangkan kandungan air. Proses ini menghasilkan butiran atau bubuk kopi yang dapat dengan cepat dibentuk kembali dengan menambahkan air panas. Dua, yaitu kopi defekasi. Contohnya adalah kopi luwak. Kopi defekasi ini adalah jenis kopi unik yang dihasilkan melalui proses fermentasi angkas. Buah kopi pertama-tama dimakan dan sebagian dicerna oleh musang, mamalia kecil nokturnal yang hidup di beberapa wilayah di dunia seperti Asia. Biji kopi tersebut kemudian dikeluarkan oleh musang, dikumpulkan dan diproses lebih lanjut, termasuk pencucian, pengeringan, dan pemanggangan. Kelangkaan dan keunikan pengolahan kopi luwak menjadikannya salah satu jenis kopi termahal di dunia. Terakhir yaitu kopi murni. Kopi murni merupakan jenis kopi yang diolah dan dinikmati tanpa ada penambahan dari bahan-bahan lainnya. Ciri-ciri kopi murni meliputi bubuk yang ringan, berpori, dan lepas dengan aroma dan rasa yang berbeda. Karena kualitas
Lalu sebagai alternatif kopi kita bisa minum apa aja sih? Yang pertama ada teh matcha. Matcha sendiri memiliki kandungan antioksidan dan antiinflamasi yang sangat tinggi loh. Matcha juga mengandung katekin yang bisa melindungi dari sistem pencernaan kita. Bosen sama matcha, kita punya teh akar marshmallow. Teh akar marshmallow dapat menghasilkan lendir yang mana zat licin ini dapat melindungi kerongkongan dan juga lambung kita sehingga mengurangi dari reflux asam. Selain itu untuk kalian yang punya GERD dan punya resiko diabetes mellitus, cocok banget nih bisa konsumsi teh akar marshmallow. Yang terakhir ada teh akar chicory, yang mana teh akar chicory ini punya kandungan asam, kandungan kafein yang sangat amat rendah, sehingga untuk kalian yang nggak mau ada asamnya, nggak mau ada kafeinnya, bisa banget dikonsumsi dari teh akar chicory. Selain itu, teh akar chicory juga dapat melindungi usus kita karena dapat membantu atau mendukung kerja dari flora normal di usus kita. Nah, itu kan kamu sempet isi kalau misalnya minumnya itu kan sesekali. Nah, aku mau nanya kalau dalam 1 minggu tuh kira-kira berapa kali minum kopi ya? Misalnya dalam 1 hari itu kamu berapa kali minum dulu nih 1 hari? 1 hari berapa kali minum kopi? Tergantung kalau kan lagi ada apa sih kayak ujian gitu. Ya tuh biasanya aku bisa sampai 2 gelas. Tapi itu dulu terus kayak apa itu ngefek buat aku besokannya. Aku langsung kayak sakit perut banget kalau 2 gelas, makanya kayak udah nggak pernah lagi kalau 2 gelas. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.